ke gedung YPKP, namanya Yayasan Pusat Kebudayaan. Di situ saya berteman, bergaul dengan orang-orang yang memiliki cinta akan budaya dan seni. Memang di situ banyak sih anggota-anggotanya gitu, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai kakek nenek pun ada gitu. Banyak. Tapi memang profesinya berbeda-beda gitu. Ada yang guru, ada yang petani, ada yang insinyur, ada yang teknik juga beda-beda gitu. Nah, di situ saya bergelut, akhirnya dapatlah ilmu gitu yang memang pure. Beliau itu adalah guru seni gitu. Guru seni gitu di salah satu fakultas ilmu budaya dan kesenian di Unpad gitu. Edan. Nah, setelah itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang deui sareng pribados kumargi teh digantos-gantos da na nu janten pembawa acara nage abinya jadi moal diganti-ganti gitu. Alhamdulillah di nawang ayeuna urang kadongkapan tamu anu spesial istimewa. Kumargi abi ngatur jadwal ge hese geus sababaraha kali bisa moal sibuk, bisa moal sibuk. Tapi kawangi mah ku abi kudu bisa isuk mah ka dieu cinta. Pira ku kadulur teu mantuan. Alhamdulillah abi teh ka anjeunna teh kapiraka. Nah, kunaon ku abi diondang kana ieu channel. Insyaallah anjeunna ngainspirasi kangge urang sadayana terutama di bidang kesenian dan kebudayaan. Kangge mempersingkat kana waktos urang panggil wae bintang tamu anu selanjutnya nyaeta Kang Aji Senopati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Aji. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Abi kudu lagi nunanya nya. Laras. Kang Aji barinya sabat ngarah Oh, ngeunaheun siap. ngarokona. Ngarah ngeunaheun. Hatur nuhun pisan. Jazakallahu khairan katsiran. Munuran bisi gebis ieu na. Tah Kang Aji kumaha kabarna? Alhamdulillah, saya pangestu dugi ka denget ayeuna sehat walafiat, kalayan barokah, lancar, selamat. Alhamdulillahnya ndak nu utamina mah kesehatan Kang Aji nya da. Leres. Seur artos ge aya teh sehat mah Gitu. ngarannya dan matak urang teh kedah bersyukur karena kesehatan. Leres pisan. Kang Aji saat acan ngobrol ka ditu ka dieu. Nah, lamun ku abi diundang sibuk wae. Selalu bajog. Sanes tohoyong maksana teh seueur kegiatan, painten seueur pacabakan. Ai kesibukan mah semua sadayana jalmi oge sibuk nya gitu. Nah, ingin painten cagapeunana benten-benten gitu kan. Aya anu sacagap, 2 cagap gitunya. Aya nu sacagapeun paintenya uih ti angkat ti bumi. Kegiatan hiji dugi kasonton uih deui ka bumi eta paintenya anu sacagap mah. Sacagap. Pami 2 cagap, 3 cagap kan ti hiji lokasi teh angkat di ka lokasi nu sanes, angkat di ka lokasi di nu sanes gitu. Tah eta langkung ti sacagap gitu, 2 cagap tuh. Jadi multi talenta, jadi multitasking gitu. Multitasking, multifungsi eta gitu. Utamina pangebutuhnya Kang Aji. Ari pangebutuh mah sadayana oge sami betanya gitu. Ieu mah janten benten-benten kegiatan, benten genre aktivitas gitu kan. Ari dudunya mah sadayana ge dudunya paintenya gitu. Nanging painten kondisina sareng situasina benten-benten gitu. Aya anu fokus dina kegiatan anu sifatna kanggo material paintenya, anu sanesna sifatna kanggo humoris teh gitu. Kanggo hiburan lah gitu. Kita painten Ari abdi mah kanggo abdi
Tapi dah sebenarnya kan humoris teh leuwih mikir teh leuwih ekstra ketimbang Alas. sanes ngabeda-bedakeun nya maksudna. Mohon. Karena kumaha carana supaya batur diseri teh eta teh mikirna teh hese Kang Haji. Mohon laras, luar biasa. Ya. Kedah gaduh imajinasi anu paling istimewa lah pokoknya mah. Di luar mindset orang nu sadidinten lah gitu. Berpikir ekstra menurutnya Tah, Kang Haji, saya tadi naroskeun teh. Ini mah Kang Haji mau ngomong Indonesia bebas, mau ngomong Sunda bebas, da ai channel saya mah bebas Kang Haji, da soalna nu nonton ge seueur. Jadi balik nanya Bade di dieu. Tah gitu. Nu nonton ge seueur Kang Haji, aya ti luar negeri, Oh gitu, mohon. aya ti Indonesia, Siap, nu siap. goib ge nonton Kang Haji. Gitu. Nah, Ala jantan ieu teh channel naon? jadi channel teh Temana lamun judulna? batur mah luar negeri, naon? Go luar negeri, abi mah go luar gaib gitu. Tah Kang Aji bade naroskeun teh. Kang Aji teh kan kuliah teh sakatarang abi mah di manajemen. Mohon laras. Malahan mah di sekolah Bonafit lah. Soalnya anu asup kadinya mah orang-orang spesial. Orang terpilih. Ya, baik dina otakna, baik dina biayana dah. Nah, mung naha ayeuna Kang Aji memilih sanes memilih gitu jalan di kesenian Ya, gitu betul, kan saat nama di manajemen kumaha tah caritana ti awal gitu Kang Haji. Janten berseberangan ya. gitunya tak. Kia ngawitanana awalnya pakai bahasa Indonesia ya. Iya enggak apa-apa. Memang dari dulu untuk studi, untuk sekolah saya memang minatnya memang di ilmu manajemen gitu, ekonomi gitu. Nah, setelah saya pelajari memang banyak sekali hal-hal yang perlu ditelaah gitu ya di manajemen itu banyak sekali gitu. Bukan hanya ilmu yang yang paling bagus gitu ya seperti eksak gitu, MIPA, enggak juga gitu. Banyak sisi positifnya di ilmu manajemen itu kan ada yang keuangan, ada yang manajemen pure gitu kan, ada yang marketing gitu kan. Terus ada akuntansi. Nah, saya lebih memilih ke manajemen marketing dulu itu, bisnis. Nah, karena apa? Setelah saya berpikir kembali lagi ke potensi skill yang saya miliki dari tes IQ maupun SQ, memang saya tidak masuk di ranah yang sifatnya hitung-menghitung gitu. Eksak Ya seperti MIPA gitu kan. Karena gini, ekonomi itu banyak, bukan hanya orang berpikirnya begini, ilmu ekonomi kesananya perhitungan gitu. Enggak juga gitu kan. Justru di ekonomi itu kan ada istilahnya ilmu manajemen. Ada 4 kata POHC. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Tuh, saya baru tahu itu ilmu manajemen yang sangat utama diprioritaskan gitu di ilmu manajemen itu. Istilahnya resep, rumus ilmu manajemen itu. Apa sih manajemen? Jadi kan pengelolaan sebuah semua ilmu untuk mengelola suatu bidang apa aja gitu untuk mencapai goal, tujuan yang dicapai gitu. Nah, ada istilahnya planning, merencanakan, kemudian organizing, mengorganising, actuating, aktualisasi, kemudian controlling, mengevaluasi, mengawasi. Setelah saya pelajari, memang seperti ini. Memang tidak sulit gitu ya untuk mata pelajarannya, mata kuliahnya memang tidak sulit. Setelah saya pelajari sesuai dengan tes IQ dan SQ saya, ternyata masuk gitu, balance gitu dengan skill potensi. Akhirnya saya geluti. Nah, kenapa saya akhirnya terjun ke dunia seperti
seni dan budaya gitu kan. Itu adalah salah satu anugerah lahiriah dari Sang Maha Kuasa gitu. Kan setiap orang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda gitu. Benar-benar. Nah, kebetulan saya hobinya bidang seni gitu kan, dari umur 10 tahun gitu. Itu kan suka kalau ada acara saudara ulang tahun suka ditanggap gitu kan, hiburan gitu kan. Jadi memberikan nuansa yang happy gitu, gembira gitu. Ya. Ya alhamdulillah saya bersyukur gitu. Ya. Nah, kenapa nggak saya istilahnya kembangkan gitu kan, nggak saya maksudnya tumbuhkan gitu kan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Toh pada akhirnya rezeki dan apa namanya, yang namanya rezeki dan apa namanya, umur kan Allah yang menentukan gitu kan. Nah, makanya udah itu saya apa namanya, saya jalani, saya kembangkan, dan akhirnya ya alhamdulillah gitu kepetik hasilnya gitu. Nah, sempat berpikir begini, oh potensi saya, skill saya yang lain ternyata itu ada salah satu hobi saya di bidang seni gitu. Toh kenapa nanti kalau memang sudah maaf bukan sombong, kalau sudah menjadi orang besar gitu kan, toh kenapa nggak manage sendiri gitu kan? Karena sebelumnya ilmu yang sudah saya dapat di bangku kuliah udah saya dapati, dan akhirnya hobi yang saya miliki kembangkan dan kelola dengan cara saya sendiri gitu ke depannya gitu kan, dengan melalui proses yang ya bertubi-tubi lah gitu, prosesnya yang naik turun gitulah, banyak terjangan badai yang menghantam. Ya alhamdulillah sampai sekarang dilancarkan sama Tuhan gitu, meskipun nggak seperti orang lain yang wah maaf ya kalau mencari rezeki itu sampai kau naik pangkat jabatan sesuai dengan profesinya gitu kan. Tapi di sisi lain banyak sih sebagian orang yang memang berseberangan juga, ilmunya yang digeluti misalkan teknik, tapi kan terjunnya di bidang ekonomi. Ada juga banyak loh. Militer, ujung-ujungnya hukum kan gitu kan. Tapi kan itu semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa gitu kan, kodratnya semua umat muslim. Tapi jangan saya sampai begini, ya Allah, kalau memang ini jalan saya alhamdulillah bersyukur gitu, dan saya akan menerima dengan lapang dada gitu. Kalau memang rezeki saya di sini, lancarkanlah dan mudahkanlah segala urusannya. Itu yang saya tanamkan gitu sampai saat ini. Emang benar kata Kang Aji bahwa yang namanya kuliah itu proses kita mencari ilmu. Pada akhirnya kita mau terjun ke dunia yang sesuai dengan perkuliahan atau tidak, kata Kang Aji juga takdir yang lebih kuat, benar nggak? Betul. Yang terpenting dari proses perkuliahan kita mendapatkan ilmu. Betul. Setelah itu kata Kang Aji juga, ilmu yang didapat dari kuliah diterapkan, diaplikasikan kan. Tadi ada aktualisasi. Ya. Tentunya Kang Aji kalau kita ngomongin masalah kesenian, saya rasa pastinya Kang Aji waktu kuliah berteman dengan orang-orang kesenian pastinya ya. Kan di manajemen mungkin bisa jadi Kang Aji berteman dengan teman kesenian di ISBI dan lain sebagainya. Apakah Kang Aji juga alami tuh berteman dengan gini. Sebetulnya waktu di bangku kuliah tidak ada sih teman-teman yang suka dengan seni budaya, karena memang bukan jurusannya gitu kan, bukan patokannya itu. Nah, saya orangnya gini, supel, orangnya tuh mudah bergaul gitu. Jadi kalau misalkan satu genre yang saya fokuskan itu jenuh gitu. Jadi pengennya, jadi setelah gini, ini kan satu ilmu yang saya dapatkan, maksudnya
satu aktivitas setelah selesai. Nah, saya cari lagi nih ilmu yang lain gitu, sesuai dengan minat bakat saya di luar di luar tempat yang pertama gitu. Saya waktu kuliah saya cari-cari informasi gitu, cari-cari info gitu ke tempat-tempat orang yang memiliki jiwa minat ke bidang seni dan budaya gitu. Nah, akhirnya dulu itu pernah masuk ke gedung YPKP, namanya Yayasan Pusat Kebudayaan. Di situ saya berteman, bergaul dengan orang-orang yang memiliki cinta akan budaya dan seni. Memang di situ banyak sih anggota-anggotanya gitu, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai kakek nenek pun ada gitu. Banyak. Tapi memang profesinya berbeda-beda gitu. Ada yang guru, ada yang petani, ada yang insinyur, ada yang teknik juga beda-beda gitu. Nah, di situ saya bergelut, akhirnya dapatlah ilmu gitu yang memang pure. Beliau itu adalah guru seni gitu. Guru seni gitu di salah satu fakultas ilmu budaya dan kesenian di Unpad gitu. Nah, setelah itu saya loncat lagi gitu. Setelah ilmu yang saya dapat, loncat lagi masuk ke namanya Paguyuban Daya Mahasiswa Sunda. Itu adalah perkumpulan orang-orang mahasiswa-mahasiswi dari berbagai universitas, baik dari UPI, dari ISBI, dari manapun, yang memang cinta seni budaya gitu, baik yang cinta maupun yang memang jurusannya mereka miliki gitu, seperti sastra gitu kan banyak. Nah, tergabung dalam satu forum namanya Damas. Ya sudah, saya geluti sampai mungkin sekarang udah 12 tahun. Saya itu angkatan 2014 waktu itu. Namanya Gandang Kataji, nama angkatannya gitu. Nah, di situ cari ilmu, digali. Nah, ini dapat. Alhamdulillah, setelah keluar dari satu tempat ke tempat lain, akhirnya diaplikasikanlah ke kehidupan yang nyata, diaktualisasikan gitu kan. Oh, ternyata seperti ini. Saya coba dulu sama guru besarnya dari Unpad. Ayo ikut aja katanya. Kalau memang kamu betul-betul minat, suka. Namanya tuh nabe gitu, istilahnya tuh nabe. Ayo ikut cina nabe gitu. Setelah proses awalnya sih dari latihan alat kesenian yang namanya degung gitu kan. Ya. Ada kenong, jenglong gitu kan. Awalnya dari situ gitu awal. Nah, setelah dipelajari teorinya, kemudian diaplikasikan, diajaklah ke turun lapangan gitu sama gurunya. Nah, berlanjut pengen bisa, akhirnya saya suka dikasih tanggal sama guru itu, tanggal untuk project gitu kan, ngejob. Tanggal seanu bisa nggak? Ya siap. Akhirnya sampai sekarang, ya alhamdulillah kepake sampai masuk dalam sebuah manajemen gitu yang bersangkutan dengan seni budaya, masuknya ke ranah industri perwedingan gitu. Kalau industri wedding kan sekarang bukan sekarang, dari dulu kan memang cikal bakalnya dari seni gitu kan. Nah, jadi kan saling keterkaitan. Ya sampai sekarang sih alhamdulillah kepake gitu. Itu awalnya gitu. Cerita riwayat singkat sih. Nah, barusan kan diceritain ku Mas Aji, Kang Ajinya. Kang Aji tentunya pada saat Kang Aji masuk paguyuban, nya Kang Aji mati manajemen basic. Nah, bertemu dengan orang-orang kesenian, tak kumaha carana supaya bisa ngenaheun berkolaborasi gitu. Pastinya kan aya sedikit perbedaan jeung tantanganan Kang Aji. Gini, setiap orang kan memiliki mindset dan pikiran yang berbeda-beda ya, karakter beda-beda, sifat beda-beda. Cuman diri kitanya
diri pribadi sendiri harus bisa menyesuaikan dengan berbagai jenis karakter sifat gitu, harus bisa menyesuaikan. Itu aja sih intinya. Orang di mana bumi Kedua, dipijak, di situ langit langit dijunjung. dijunjung, gitu. Yang kedua, perbanyak komunikasi gitu. Komunikasinya ya intinya harus bisa memahami gitu mana karakter yang memang sifatnya A, B, C gitu, harus bisa menyesuaikan lah gitu. Kan banyak ya, banyak orang yang karakternya itu beda-beda gitu. Kita harus bisa menyeimbangi lah gitu, menyingkapi gimana komunikasi ke orang yang lebih tua gitu, ke yang sepadan, yang di bawah gitu. Intinya itu sih. Masalah adab merenya, jadi gitu. adab itu pan cek lain cek paribasa dan nu pasti nama adab mah leuwih ti ilmu gitu nya. Jelema nu berilmu ge belum tentu beradab gitu, tapi lamun beradab pasti berilmu. Kang Haji tah. Kang Haji ngomong-ngomong barusan kan, saya resep barusan Kang Haji masuk ke paguyuban, terus kahimpunan mahasiswa kesenian Sunda nya. Tentunya banyak teman-teman yang namanya kesenian kan tidak dibatasi oleh negara. Kang Haji sok kesenian mah tidak dibatasi ku negara teh. Maksudnya banyak gitu, bahkan di negara-negara luar ge sangat mencintai gitu terhadap kesenian. Ngan saya mau nanyakeun kieu nah, jelema ayeuna bet kurang pede karena keseniannya sorangan, tapi giliran lamun deuk direbut ku batur, contohna lamun aya reog atau batik deuk diklaim ku Malaysia, kakarek urang teh bahwa ieu teh kesenian urang, sementara ku urang ge jarang dibudayakeun yang dilestarikeun gitu. Sebetulnya bukan karena masalah apa namanya saling memiliki atau apa gitu. Yang pertama harus dirubah dari setiap orang itu adalah gengsi. Gengsinya harus rubah itu perilaku yang namanya sifat gengsi itu. Kedua, dari sejak dini setiap orang itu harus dididik dan dilatih cinta akan budaya. Budaya itu kan suatu pola budi dan daya, suatu pola strategi untuk mengelola suatu perkara bidang yang akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Demi apa? Demi menjalani kehidupan sehari-hari kan gitu. Kan harus seimbang gitu kan antara apa namanya falsafah budaya dan falsafah kehidupan sosialisasi gitu. Dan memang kan kalau orang tua zaman dahulu mah Kang Hajinya karena masih segala dipakai gitu mah. Cara ngadidik budaknya bener-bener kan ya. Betul. Jadi aya paribasa dina channel dina episode sebelumnya aya paribasa kieu. Urang membandingkan panas tonggong ketimbang panas beuteung nya. Laras. Tah, kan ku jelema ayeuna mah gengsi Kang Haji. Loba pangabutuh tapi gengsi. Bauan gitu. Tungtungna kan panas beuteung lain panas tonggong. Alhamdulillah abi mah teu bauan. Teu ku awak teh teu dipasihan bauan gitu. Ka mana wae hayu gitu. Yang penting menghasilkeun Kang Haji nya. Yang penting menghasilkan gitu. Berkah, selamatnya gitu. Da kita mah tidak akan bisa menyumpal mulut semua orang. Pro kontra mah pasti ada kan. Pasti ada gitu. Jangankan orang kerja di A, kerja di nu alus kayak nu ngomong kena pasti aya gitu. Nah Kang Haji ngomong-ngomong masalah kesenian, kan saya teh mau nanyain teh sebelum Kang Haji terjun ke kesenian, apakah pernah bekerja dulu? Dulu pernah saya bekerja, cuman dulu itu pindah-pindah gitu kerjanya karena memang satu alasannya habis kontrak, kemudian kepake di perusahaan lain. Ketiga alasannya karena kemarin wabah coronetnya bener COVID gitu. Pertama dulu pernah saya dipercaya sama pimpinan Sosro itu megang beberapa outlet gitu di sekolahan, jadi supervisor di Sosro itu. Di sini sih di Garut sama Tasik. Itu 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Terus pindah lagi, dulu ada panggilan lagi ke Transmart di Cimahi gitu.
dapat berapa bulannya, 8 bulan gitu, pindah lagi ke Citylink. Nah, keburu corona, pemutihan udah gitu. Cuman gini, ketika waktu dulu, waktu kuliah, waktu kerja, bidang lain yang saya minati, hobi, itu tetap ditekuni. Ditekuni. Jadi sambil menyelam minum air gitu. Palingan genut gitu. Kang Aji, satu lagi saya mah kalau nggak salah Kang Aji pernah ngerintis sebuah usaha ini apa? Rumah makan kan? Oh, bukan merintis. Jadi apa itu? Istilahnya itu merger sih, berpartner sama Sosro dulu bosnya gitu. Nah, saya dipercayain lagi di situ untuk megang gitu. Jadi wakil manajer lah istilahnya, supervisor di situ. Cuman beberapa bulan lah, nggak lama, hampir 8 bulan lebih lah di situ untuk memegang gitu. Bukan apa namanya? Merintis ya? Bukan merintis, kerja juga sih di situ. Cuman jadi kepercayaannya gitu. Karena memang dulu dari pimpinan Sosronya percaya sama saya, udah dipindahin lah ke sana gitu, memegang sebuah rumah makan, namanya rumah makan khas Sunda, namanya rumah makan Kencana dulu. Nggak lama sih, 8 bulan. Jadi sejauh-jauhnya kita melangkah, anggar balik dekat kesenian. Nah, Kang Aji, Kang Aji kan yang namanya kesenian kan pasti banyak nih. Ya kan barusan dibahas aya degung, terus kesenian Sunda sih Kang Aji, seberiji sih lamun kalau dibahas sih banyak ya. Nggak terhitung gitu, maksudnya nggak terhitung. Kalau ditelaah dari mulai turun-temurun nenek moyang kita sampai sekarang tuh banyak gitu. Jangan jauh-jauh lah, kita harus mengenal dulu alat musik. Lanjut lagi Kang Aji, barusan ya iklan sosok. Ya gitu Kang Diki, jadi kita awalnya harus mengenal dulu. Jangan terjun untuk menguasai, ingin gitu. Jadi mengenal dulu aja gitu. Apa sih alat musik Sunda gitu kan, yang benar-benar realnya di lapangan, seperti kacapi, suling, kendang gitu kan. Kalau yang namanya violin, saksofon itu kan alat musik luar tradisi gitu kan. Kenali aja dulu gitu. Nah, setelah dikenali, pelajari, pahami, kalau memang minat ya silahkan. Kalau memang tidak, ya tidak masalah gitu. Yang penting mengenal aja dulu. Saya mah yang mengenal wanita cantik Sunda acarana ya tidak kesenian. Banyak sih, banyak. Cuman yang nggak tahu ya gimana latar belakang riwayatnya atau sifat karakternya, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, wanita Sunda atau keturunan Sunda dikenal dengan yang namanya bukan sopan santun, apa namanya? Ramah-ramah lah. Saromea. Dareh deh. Tah eta anu paling dikenal di Tatar Pasundan teh etanya wanita. Wanoja Sunda teh eta. Kang Aji, tangtosna kan kesenian Sunda kan bieu komonya lamun aya nama geus mulai tiba heula ge terkenal anu tak anu anu nabuh teh geuning anu kendang tak kan sok laguna teh anu abi mah sok kadengkeun itu langyangan ayeuna mah megatapakan di langit lenglang ngapungon leang Ari koplo abusna Sunda lain. Koplo mah masukna karena modern dangdut. Koplo mah gitu. Anu cuman dikolaborasikeun sareng alat musik Sunda nyata kendang gitu. Nah, Ari Mas deui teuing asa nyebut Masna aya Kang Aji. Fokusna ayeuna dina naon? Dina naon? Dina kesenianna dina naon ayeuna? Abi mah dina aya alat musik sih sebetulnya
dulu mah pernah sempat belajar suling sama recorder. Heeh. Dulu alat musik gitu. Awalnya sih dina gerak olah dan tari, Heeh. dina seni itu Heeh. yang saya sekarang geluti gitu. Gerak badan lah pokoknya mah gitu yang Gerak olah tari. Heeh. Jadi lamun gerak kalau di olahraga mah mungkin apa ya? Sama juga mungkin ya. Heeh. Olah pergerakan tangan, kaki semua kan. Cuma ritmenya yang berbeda, Ritmenya berbeda. dan gerakanana ya. Jadi Kang Aji lebih spesifik mah kalau gerak olah tangan dan tari teh lamun dino kawinan mah juga naon teh itu teh. Lamun dino kawinan gitu lengser teh atau kumaha? Oh ya, bisa disebut lengser gitu. Bisa disebut kalau sekarang yang laki-lakinya namanya ponggawaan. Ponggawaan. Gitu. Ponggawaan. Kalau yang ceweknya namanya pamayang. Pamayang. Kalau di tari itu. Tas. Sebetulnya itu masuknya ke sini zamannya. Kalau dulu mah nggak ada yang namanya ponggawaan. Ponggawaan. Dulu mah namanya umbul-umbul, payung agung dulu gitu kan. Karena apa? Simbolnya, filosofinya itu kan untuk menghormati raja, ratu sehari gitu.